Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah ya teman-teman. Hari ini kita bertemu lagi di Sentral Sosial Budaya pekan keempat dengan tema yang sama ya, yaitu manusia. Hanya saja subtemanya yang berbeda teman-teman, yaitu profesi. Nah teman-teman, ada yang tahu tidak apa sih pengertian profesi itu? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Pengertian profesi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan setiap hari. Dan pekerjaan profesi ialah suatu pekerjaan yang dilandasi pendidikan. Nah, ini adalah pengertian profesi ya teman-teman. Nah, profesi sendiri itu juga memiliki banyak sekali manfaat. Ada yang tahu tidak apa saja manfaat dari profesi itu? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Manfaat profesi yaitu membantu orang lain, menyalurkan cita-cita, mendapati penghasilan uang, mencari nafkah, mendapatkan pengalaman. Nah, ini adalah manfaat profesi. Profesi sendiri itu juga memiliki pakaian profesi. Nah, apa sih pengertian pakaian profesi itu? Ada yang tahu tidak teman-teman? Iya benar. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Suatu pakaian yang biasa dipakai saat bekerja, mudah dikenal oleh masyarakat sebagai kebanggaan setiap profesi. Nah, ini adalah pengertian dari pakaian profesi. Ada yang tahu tidak apa saja sih contoh pakaian profesi itu? Ya, pastinya teman-teman sudah tahu ya, contoh pakaian polisi. Ada polisi. Nah, ini biasanya teman-teman lihat di jalan ya. Kemudian ada ibu dokter atau bapak dokter. Kemudian ada perawat. Dan masih banyak lainnya ya. Contoh pakaian profesi. Kita bisa lihat di sini ada tentara, pilot, nahkoda, dan masih banyak lainnya mengenai contoh pakaian profesi. Nah, Masya Allah ya, banyak sekali contoh pakaian profesi. Nih, ada pemadam kebakaran, ada pramugari. Nah, ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak? Selain pakaian profesi, pastinya teman-teman sudah tahu dong apa saja contoh profesi itu. Iya benar, contoh profesi yang tadi sudah Ibu sampaikan ya. Kita bisa lihat dari pakaiannya, ada polisi. Polisi bertugas sebagai keamanan negara dan penegak hukum. Kemudian ada dokter, tenaga ahli yang bergerak dalam bidang kesehatan dan mengobati pasien. Kemudian ada guru sebagai pendidik dan pengajar di sekolah. Kemudian ada Tentara Nasional Indonesia atau biasa disebut TNI. Nah, ini tugasnya pertahanan negara guna menghadapi ancaman bersenjata maupun ancaman militer. Nah, ini adalah tentara. Nah, ini adalah contoh profesi ya, teman-teman. Tidak hanya itu saja, teman-teman, bahwa contoh profesi itu juga terdapat nelayan. Orang yang dalam kesehariannya beraktivitas melakukan penangkapan ikan, baik secara tradisional maupun modern.
di laut, atau perairan. Kemudian ada nahkoda. Nah, nahkoda seorang pemimpin yang juga menjadi perwira laut sebagai pemegang komando tertinggi di atas kapal yang memiliki tugas dan tanggung jawab. Dan masih banyak lainnya ya. Contoh profesi, ada pedagang, kemudian petani, kemudian koki. Nah, banyak sekali ya contoh dari profesi. Nah, kemudian teman-teman, kita juga harus mengetahui nama profesi dan tempat bekerjanya ya. Nah, pastinya teman-teman sudah ada yang tahu ya. Apa sih nama profesi dan tempat bekerjanya? Iya benar. Nama profesi dan tempat bekerja yang pertama ada dokter. Dokter bekerja di rumah sakit atau klinik. Kemudian ada polisi di kantor polisi atau di jalan. Kemudian ada guru. Guru mengajar di sekolah. Dan masih banyak lainnya ya. Nama profesi dan tempat bekerjanya. Di sini terdapat pilot, ada di bandara, kemudian petani, di sawah, kemudian koki, rumah makan atau restoran ya teman-teman. Nah, dan masih banyak lainnya nama profesi dan tempat bekerjanya. Ada masinis, stasiun kereta api, kemudian nelayan, di laut, kemudian ada pedagang pasar, bekerja di toko atau pasar online. Nah, ini banyak sekali ya nama profesi dan tempat bekerjanya. Nah, kemudian teman-teman, kita akan beranjak ke alat bekerja yang digunakan profesi. Salah satu contohnya adalah rumah sakit. Apa saja sih alat bekerja yang digunakan profesi di rumah sakit? Iya benar, ada termometer, jarum suntik, sarung tangan, kemudian oksigen dan kursi roda. Tidak hanya itu saja ya teman-teman, bahwa alat bekerja yang digunakan profesi di rumah sakit itu banyak sekali ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Mengukur tekanan darah, tempat tidur pasien, meja operasi, degupan jantung. Nah, ini adalah alat yang digunakan profesi di rumah sakit atau dokter ya. Nah, tidak hanya itu saja teman-teman, bahwa alat bekerja yang digunakan profesi polisi. Ada apa saja? Ya, ada tongkat pentungan, ada helm polisi, anti peluru, borgol, pistol. Nah, ini adalah alat yang digunakan profesi polisi. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman ya. Kita akan beranjak ke alat bekerja yang digunakan profesi koki. Nah, pastinya teman-teman sudah tahu ya, saat ibu memasak di rumah, apa saja sih yang harus digunakan? Ya, perlengkapan alat dapur. Kemudian ada juga yang menggunakan seragam koki. Nah, kita bisa lihat ya, kokinya sedang memasak dan menggunakan seragam koki. Dan alat dapur lainnya ya. Baik teman-teman, kita akan beranjak ke pengertian cita-cita. Ada yang tahu pengertian cita-cita itu apa? Ya, benar. Pengertian cita-cita yaitu suatu impian dan harapan setiap orang, merupakan bagian atau salah satu dari unsur pandangan hidup manusia. Suatu yang ingin digapai oleh manusia melalui usahanya. Nah, jadi ini adalah pengertian cita-cita ya.
Nah, apa saja sih manfaat dari cita-cita itu? Ada yang tahu tidak, teman-teman? Ya, benar. Hidup mempunyai jalan dan arah yang jelas. Mental dan niat yang kuat dalam terus belajar. Usaha yang mewujudkan suatu yang dianggap cita-cita itu. Terus belajar dan berlatih. Nah, banyak sekali jadi manfaat dari cita-cita ya. Jadi teman-teman tetap semangat belajarnya karena di depan sana teman-teman sudah tahu nih mau punya cita-cita apa. Jadi meski daring tetap belajar di rumah. Baik, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan mengenai subtema profesi teman-teman dapat mengerti dan memahami ya. Baik, Ibu akan menyampaikan tugas hari ini. Tugas hari ini yang pertama, teman-teman membuat sebuah video, membuat satu kreasi masakan sesuai pilihan. Boleh makanan apa saja. Boleh mie goreng, roti bakar, kemudian makanan yang lainnya yang berkaitan dengan profesi koki. Nah, kemudian tugas yang kedua, teman-teman tuliskan 2 contoh profesi. Kemudian yang ketiga, teman-teman tuliskan 2 nama profesi dan tempat bekerjanya. Nah, ini ya teman-teman ya. Semangat mengerjakan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.